Allahumma dfa'na al-ghala wal bala wal waba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SPM Galas, bertemu lagi dengan saya Muhammad Rafael Putra Wisana di podcast SPM Galas jilid kedua. Jadi di podcast jilid kedua ini kita kedatangan narasumber yaitu Mbak Ranti. Assalamualaikum Mbak Ranti. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang kali ini. Karena tak kenal maka tak cak kenalan. Oke. Mbak Ranti, gimana kabarnya selama Ramadan ini? Selama Ramadan ini alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Oke. Puasanya gimana nih? Lancar apa gimana? Untuk puasanya ya alhamdulillah lancar. Cuma kan karena saya sendiri kan perempuan. Iya. Nggak hanya saya sendiri sih, perempuan kebanyakan semua itu pasti tidak penuh ya puasanya. Pasti ada banyak yang bolong-bolong. Oke. Kalaupun ada yang penuh itu pun ya alhamdulillah. Oke, jadi Mbak Ranti kira-kira di bulan Ramadan ini kegiatannya gimana nih? Kegiatannya sampean ibu selama bulan Ramadan? Untuk kegiatannya selama bulan Ramadan ini untuk rutinitas setiap harinya itu mengajar. Mengajar. Nah, di sela-sela itu kan pasti ada beberapa kegiatan seperti salah satunya ada kerja sampingan, terus organisasi, terus yang lain mungkin juga bantu orang tua dan beberapa kegiatan yang lain. Yang dadakan ya kayak contohnya buka bersama ataupun yang lainnya itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, Mbak Ranti kalau boleh tahu sekarang kan ngajar di mana kira-kira? Ngajar di sekarang ini ngajarnya di SD Muhammadiyah 21 Surabaya di daerah Bulak Sari, Kecamatan Semampir. Oh iya. Ini di sana sampean guru mapel apa kira-kira? Di sana itu kan kalau di SD kebetulan di SD Muhammadiyah 21 itu hanya ada 2 guru. Maksudnya untuk guru untuk mata pelajaran yang umum ya. Yang pertama yang pelajaran umum yang kayak tematik dan sebagainya. Yang selanjutnya Al-Islam. Nah, Al-Islam ini yang megang hanya 1 guru, tapi 5 mata pelajaran. Nah, pelajarannya itu ada Al-Quran, ada fikih, ada akidah akhlak, kemuhammadiyaan sama bahasa Arab. Jadi 1 guru AIK itu sendiri megang 5 mata pelajaran. Oh gitu. Selainnya itu hanya guru kelas, terus ada guru olahraga sama komputer. Cuma itu aja. Kebetulan saya sendiri AIK-nya. Oh iya. Paham. Oke. Berarti keren ya kalau saya lihat kok gitu. Konsepnya mapelnya itu saya baru tahu ini kalau di SD 21 itu. Cuma ya keren sih. Sampean juga ternyata ilmunya juga sejauh itu ternyata. Dibilang keren atau enggaknya sebenarnya hampir semua guru Al-Islam itu sama aja. Cuman di SD kita kan dibagi-bagi. Itu enggak semua SD ya. Kalau setahu saya hanya SD swasta yang Islam. Itu memang untuk pelajaran Al-Islam ya dibagi-bagi. Kalau di negeri kan hanya 1 PAI kita aja kan. Nah, untuk yang sekolah Islam memang dibagi-bagi. Tapi untuk di tingkat SMP ataupun SMA pasti kan juga sama. Cuma kecuali kayak di sekolah Muhammadiyah itu pasti ada ketambahan bahasa Arab dan kemuhammadiyaan. Tapi untuk Al-Islamnya kan jadi 1. Tapi 1 itu pasti kan membahas fikih juga, akidah akhlak juga. Oh, jadi 1 ya. Paham. Cuma yang di SD itu kan masih dibagi-bagi. Ya, seperti itu. Berarti sama aja ya sebenarnya. Hampir sama aja sebenarnya. Tak kira fikih tebel gitu. Enggak, beda. SD kalau membahas seperti itu aduh dijamin anak emosi semua. Ayo. Tak kira gitu. Oke. Jadi gitu kegiatannya masih sekarang justru lebih padat atau udah mulai slow nih kalau Ramadan? Kalau menurut saya di bulan-bulan kemarin ini mungkin lebih bertambahnya usia, mungkin kesibukannya lebih menambah mungkin ya. Jadi kalau menurut saya untuk Ramadan yang tahun ini lebih padat kegiatannya. Soalnya kan
ada kerja sampingan juga di malam hari. Jadi kan lebih padat, hampir jarang pulang di rumah seperti itu. Kalau kerja sampingan di malam apa, Pak? Nggak boleh tahu nih. Ikut apa ya, badan ad hoc-nya KPU di PPS di tingkat kelurahan. Oh iya, keren Pak ya sampean. Oke. Ya. Benar kamu membawakan acara podcast untuk acara apa SMP 13 ini. Tapi menurut saya masih biasa kalau jadi pembawa acara itu, Pak. Public speaking itu susah loh. Jadi menurut saya untuk tingkat SMP, kamu berani berhadapan di depan kamera, itu menurut saya sendiri itu udah keren. Terima kasih, Pak. SMP aja saya nggak pernah ikut kayak gini. Nggak pernah ikut. Ikut dulu kan SMP ada radio, sekolah juga nggak ikut kayak gini. Tapi SMA, Pak? Selain SMA ya itu mulai aktifnya di SMA. Oh iya. Oke. Jadi begitu, Pak ya. Berarti sepertinya yang menentukan bertambahnya kesibukan itu bukan bulan Ramadan ya, tapi umur ya justru ya. Iya mungkin, tapi persepsi setiap orang-orang itu masih berbeda-beda. Iya. Kalau menurut saya bertambahnya umur pasti ada bertambah kegiatan juga, tapi tergantung juga ada yang bertambahnya umur, ada yang mengurangi beberapa kegiatannya. Jadi kegiatan selama Ramadan untuk saat ini di bulan Ramadan, menurut saya Ramadan ini yang padat. Oh, Ramadan ini yang padat. Iya. Ini. Kalau menurut saya juga gitu sih, kayaknya bertambahnya umur, berarti bertambahnya kesibukan kayaknya seperti itu, ya. Lebih ke beban hidup. Iya, aduh, susah itu, Pak. Oke, berikutnya, Pak. Sekarang kan bulan Ramadan nih, sudah ke hari ke-20 nih. Kira-kira sampean sudah dapat kesan apa di bulan Ramadan ini? Kalau kesan apa ya? Kesan yang seperti apa dulu ini? Kesan yang sampean di bulan Ramadan itu dapat inspirasi, atau sampean di bulan Ramadan itu dapat semangat yang lebih, atau apa gimana? Kalau di Ramadan yang sekarang ini mungkin kesan yang paling berkesan banget itu terkait dengan manajemen waktu. Soalnya kan kebetulan sekarang kan lebih padat. Itu yang pertama, terkait manajemen waktu. Yang kedua mungkin apa ya, yang paling berkesan itu misalnya dalam 1 tahun ini, kecuali di bulan Ramadan ini, lebih sering pulang ke rumah, maksudnya lebih sering kumpul sama keluarga ini di bulan Ramadan. Karena kan di bulan Ramadan banyak pekerja ataupun beberapa instansi itu kan pekerjaannya itu hanya dibekerjakan setengah hari. Jadi kan bisa kumpul dengan keluarga kan lebih banyak. Oh, iya. Jadi itu lebih sering kumpul Berarti sama keluarga itu juga. Kesannya waktu sama keluarga itu lebih banyak. Iya. Terus memanajemen waktunya Waktu juga, iya. Oh iya. Oke. Kira-kira dari segi apa kesenangan Mbak Ranti atau kebahagiaan Mbak Ranti di bulan Ramadan? Kebahagiaan di bulan Ramadan tuh yang pasti nomor 1 itu menunggu buka puasa. Oh iya. Kan semua makanan tersejar, tinggal menunggu azan nanti langsung diambil. Itu momen yang paling membahagiakan. Yang kedua itu mungkin apa ya, di bulan Ramadan itu kan setiap amalan baik kita kan dilipat gandakan. Jadi itu juga termasuk kesenangan sendiri. Kita tidur aja itu pahala, tapi tidurnya itu kan juga ada takarannya. Jangan dari awal habis sahur, terus sholat subuh langsung tidur, asar baru bangun. Nah ini dobornya ini, lupa ini nggak pernah ya. Beda lagi hitungannya nanti. Mungkin itu sih lebih dilipat gandakan pahalanya. Terus kan juga apa ya, yang kesenangannya itu hanya di bulan Ramadan itu kita keluar rumah itu banyak suguhan makanan. Biasanya kan kayak takjil lebih ramai, lebih banyak orang yang keluar, apalagi di saat sholat raweh itu kan pasti
banyak orang muslim yang keluar untuk melaksanakan sholat tarawih. Dengan seperti itu. Dan kebetulan di kampung saya sendiri, tempat saya tinggal sekarang ini kan kampung Cina kan. Saya kan juga ikut Karang Taruna. Saya tanyakan ke teman-teman Karang Taruna itu sendiri yang notabene orang Cina. Dia itu malah lebih menunggu momen Ramadan karena di saat-saat itu banyak orang yang jualan makanan kan. Oh, gitu. Bahkan saya sendiri ya, males, bener-bener males cari takjil. Oh ya. Wes, males ditelepon sama teman saya yang Cina itu. Ayo boleh takjil, boleh takjil. Oh, iya. Malah disuruh cari takjil sama dia. Iya. Malah yang paling semangat tuh orang yang non Islam kalau menurut saya. Hanya waktunya dia itu bisa keluar kumpul sama orang-orang itu ya di bulan Ramadan. Seperti itu sih. Berarti kalau di kampungnya sampean di kampung Cina itu, Mbak ya? Iya. Itu kebanyakan penjual itu datang pas bulan Ramadan. Iya, keluarnya itu di bulan Ramadan. Lebih penuhnya itu di bulan Ramadan. Hampir kamu keluar gang itu jajar-jajar di sana banyak yang jualan. Udah godaan atau ya? Sangat banyak godaan. Oh ya. Yang jual itu pun nggak hanya orang Jawa aja. Di situ juga orang Cina juga jualan. Bahkan kemarin itu saya nemui di gang sebelah saya itu yang kebetulan berdekatan dengan jalan raya. Itu yang bagi-bagi takjil itu malah orang non-Islam. Aduh. Ya iya, orang Islam yang bagi-bagi takjil. Oh itu. Oh berarti Berkesan banget itu loh. Menurut saya itu nggak hanya berkesan untuk orang Islam aja, tapi juga berkesan di orang yang non Islam. Itu nih menurut saya. berarti Ramadan itu benar-benar rahmatan lil alamin ya. Ya, sangat. Berarti nggak hanya orang Muslim yang merasakan kebaikan di bulan Ramadan, ternyata juga non Muslim juga ya. Iya, merasakan nuansa Ramadannya. Iya. Oke, berarti itu tadi juga termasuk kesenangannya Mbak atau kebahagiaannya Mbak Ranti di situ. Iya. Oke, sekarang kan berhubung udah hari ke-20 nih Mbak Ranti. Dan kemarin juga ada nuzul Quran. Kemarin kegiatan pas waktu malam nuzul Quran apa nih kira-kira? Nah, kebetulan ini selama bulan Ramadan kalau di awal-awal itu lebih ke anak-anak juga ya. Kan di kegiatan sekolah itu lebih banyak tadarus dan sebagainya. Nah, kemarin ini selama 1 minggu di SD saya sendiri itu mengadakan pondok Ramadan. Yang biasanya kan untuk setingkat SD itu hanya kelas 5-6 aja yang diadakan pondok Ramadannya itu menginap. Nah, ini yang kelas 1, 2, 3, dan 4 itu juga diadakan pondok Ramadan tapi tidak menginap. Jadi di paginya dia melaksanakan sekolah, terus ngaji morning, tadarus, TPA dan sebagainya, terus juga ada pembelajaran fakultatif dan sebagainya. Lalu di malamnya, di sorenya itu anak-anak langsung pondok Ramadan. Oh gitu. Jadi pas waktu malam nuzul Quran ini kebetulan ada pondok Ramadan di sekolah. Dan selain itu juga ya pas di nuzulul Qurannya itu guru-guru semua di Kecamatan Semampir yang Muhammadiyah maksudnya itu ada Darul Arqam sendiri. Oh gitu. Jadi setelah itu langsung nuzulul Quran kan. Kita juga tadarusan. Oh iya. Berarti guru-guru juga ikut Darul Arqam juga. Ada Darul Arqamnya juga khusus guru-guru. Khusus guru-guru. Ya itu dari mulai jam berapa sampai jam berapa Pak buat guru-guru itu? Untuk tadarusnya Darul Arqamnya itu dimulai dari ba'da zuhur. Jadi seba'da zuhur sampai menjelang maghrib itu kita materi terus. Oh iya. Terus setelah itu baru kita buka kegiatan malam. Oh gitu. Iya. Berarti seru Mbak ya kalau kegiatan sampai di bulan Ramadan tuh. Iya, seharusnya ini kan juga bisa dibuat ide lah untuk teman-teman IPM di SMP 13. Untuk mengadakan mungkin bagi-bagi takjil. Oh sudah ya kemarin ya? Sudah. Bagi-bagi takjil. Kemarin juga lihat di IG-nya. Terus mungkin ada kayak mabit. Oh iya. Itu pasti seru. Ngajak guru. Iya kayaknya ada nanti Pak mabit. Tapi kemarin juga kelas 8 itu udah ada kegiatan Darul Arqam
Cuma Darul Arqam di SMP Muda 13 ini selama 1 minggu atau berapa hari ya? Iya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi hari Jumat itu terakhir, dan di SMP Muda 13 kelas 8-nya itu dari hari Senin sampai hari Kamis itu cuma untuk kegiatan di pagi hari gitu, Pak. Terus yang hari Jumatnya itu kita mabit, bukan mabit apa ya? Cuma ya di Kegiatan malam gitu kegiatan malam. Cuma sampai habis terawih toh, terus kita pulang gitu. Terus kalau mau boleh tahu nggak ini kira-kira? Kenapa? Kalau misal di SD 21 itu kenapa sih kok yang sampai pagi cuma kelas 6 sama kelas 5 SD? Kenapa nggak kelas 4 atau kelas 3 21-nya enggak? Oh, yang untuk menginap. Menginapnya itu. Kan sudah kelas besar. Oh, Kalau gitu. yang kelas 1, 2, 3, 4 kan masih kelas kecil. Dan apa ya, masih butuh kedekatan dengan orang tua. Kalau ditinggal jauh dari orang tua kan pasti Oh iya, nangis tuh. Pasti repot nanti. Oh gitu jadi harusnya. Oke. liburan apa enggak nih kamu? Oh iya. Ya insya Allah liburan nanti. Kalau lebaran nanti insya Allah mungkin pulang kampung ke Kediri. Kalau Mbak sampean sendiri, Mbak? Oh, untuk liburan di Ramadan ini kok bukan Ramadan sih? Lebaran. Kalau Ramadan ya di bulan Ramadan, lebarannya. Waktu lebaran mungkin apa ya? Ke kampung. Banyak sebenarnya yang dituju. Baik. Cuma mungkin untuk yang kali ini Ini. liburannya ke Lamongan mungkin. Iya iya. Berarti masih belum mateng ya, Mbak? Rencana mau kemana ya? Iya, masih belum. Oh iya. Berarti nanti kira-kira liburan tuh bareng keluarga atau nanti atau bagaimana? Pasti bareng sama aku. Bareng keluarga ya. Oke. There's the project. Oke, Mbak Ranti. Jadi mungkin nggak bisa panjang-panjang ya, Mbak. Jadinya waktunya juga udah mepet sepertinya. Jadi tadi ya pendapat Mbak Ranti selama bulan Ramadan, kegiatannya selama bulan Ramadan, dan pendapatnya Mbak Ranti dan kesan-kesannya Mbak Ranti tentang bulan Ramadan juga sebenarnya udah nyantol ke otakku, Pak. Jadi makasih banget Mbak Ranti yang udah mau hadir di waktu sekarang dan udah mau membantu untuk mensukseskan podcast BEM Galas jilid kedua ini. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ranti dan juga mewakili SMP Muda 13 yang menjadi berjalannya podcast ya. Ini kan acaranya SMP dan saya selaku hostnya mewakili seluruh jajaran SMP Muda 13 mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ranti yang sudah mau memberikan sedikit waktunya untuk bersama-sama kita di podcast SMP Muda 13. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin itu saja yang bisa kita semua rundingkan atau kita semua bahas. Semoga dalam pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat buat sobat-sobat BEM Galas di rumah. Dan pesan saya cuma satu, tetap puasa jangan sampai bolong, karena sebenarnya puasa itu kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan untuk yang cewek yang sudah bolong jangan lupa dibayar ya. Jadi banyak yang nggak dibayar. Utang itu. Ya, digantung nanti di akhirat. Mbak Ranti mungkin pernah kayaknya bolong. Pasti pernah bolong. Enggak, kalau apa lupa. Oh, mengganti. Alhamdulillah sudah. Mengganti sudah semua ya. Oh. Jadi teman-teman di rumah jangan lupa mengganti. Nanti digantung di akhirat, wah susah nanti. Jadi gitu aja mungkin dari kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qalam ya mas turun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.